selamat datang di podcast Ruang Legalitas. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang dibahas oleh banyak kalangan, baik dari akademisi maupun praktisi hukum, yaitu sengketa pembatalan izin pemakaian tanah atau IPT. Kasus ini menarik karena mempertemukan klaim ahli waris, kewenangan pemerintah, dan keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan. Oke, hari ini aku sebagai host ditemani oleh yang pertama Mbak Najwa yang berfokus pada hukum administrasi negara, terus Mas Rafael yang berfokus pada sengketa pertanahan, dan juga Mbak Naila yang berfokus pada peneliti kebijakan publik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, Mbak Najwa, untuk membuka diskusi, bisa dijelaskan dulu sih, dijelaskan sebenarnya apa jenis perkara dalam kasus ini. Oke, terima kasih ya Fatih. Jadi aku mau jelasin sedikit dari perkara ini adalah perkara perizinan yang objek sengketanya itu berupa keputusan tata usaha negara atau kita sebutnya itu KTUN ya. Nah, KTUN di sini tuh yang digugat adalah izin pemakaian tanah atau IPT yang diterbitkan pejabat negara kepada suatu pihak. Jadi IPT ini adalah keputusan administratif yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah atau tanah yang berada di bawah kewenangan pemerintah. Masalah ini muncul ketika keputusan ini dianggap merugikan pihak yang merasa punya hak atas tanah tersebut, seperti itu. Oke, berarti dari awal sudah terlihat ya ada ketegangan antara hak warga dan tindakan pemerintah. Oke, Mas Rafael, menurut Anda apa identitas dari kasus IPT yang digugat ini? Ya, selamat malam kawan-kawan sekalian. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Ya, seperti yang sudah kita bawa sebelumnya, topik perihal IPT ya. Benar, Mas Fatih. Jadi yang dimana mungkin identitas secara dasar dari kasus IPT ini, kalau menurut saya berawal dari suatu keputusan pejabat di suatu tata usaha negara yang menerbitkan IPT-nya, yaitu di tanggal 22 Juni. Jadi pada kasus ini memang penggugat adalah salah satu ahli waris yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik warganya atau milik mereka. Dengan terbitnya IPT untuk pihak lain, mereka merasa kayak haknya ini terabaikan. Jadi adanya penerbitan IPT ini merasa si penggugat ini merasa seperti demikian. Inilah yang akhirnya membawa mereka melanjutkan menggugat itu ke PT UN. Dan untuk membuka keputusan tersebut, akhirnya kasus itu dilanjutkan ke PT UN. Seperti itu kalau dari aku Mas Hadi. Oke, terima kasih Mas Nail. Menarik. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalamnya, Mbak Naila bisa dijelaskan sedikit soal metode yang dipakai buat menganalisis kasus ini. Tentu Mas Fatih, kelompok yang mengkaji sengketa ini tuh menggunakan metode studi literatur, yang artinya analisis itu dibuat berdasarkan dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta kajian ilmiah yang relevan. Nah, ini juga sangat tepat karena sengketa seperti ini itu kuncinya memang ada pada dokumen administrasi. Jadi, studi literatur memberikan gambaran objektif tentang bagaimana seharusnya keputusan seperti IPT ini diterbitkan. Oke, terima kasih Mbak Naila. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling penting yakni kronologinya. Oke, Mbak Najwa bisa dimulai dari latar belakang klaim kepemilikannya seperti apa dan bagaimana latar belakangnya, silakan.
Mic-nya Mbak Najwa. Oh iya ya. Oke. Jadi, berdasarkan dokumen yang dibahas, penggugat adalah ahli waris yang mengklaim bahwasannya tanah tersebut adalah milik keluarganya. Mereka juga menguasai bangunan di atas tanah tersebut, yang artinya dari perspektif mereka, status tanah itu clear sebagai milik keluarga, seperti itu. Oke. Nah, lalu nih kan muncul keputusan IPT ya, Mas Rafael. Oke, bisa dijelaskan Mas Rafael bagaimana sih momentumnya itu sampai bisa muncul keputusan IPT itu? Ya, baik. Jadi perihal munculnya keputusan IPT ya pada kasus ini. Jadi memang benar. Awal mulanya memang pada tanggal 22 Juni tersebut, pemerintah daerah menerbitkan IPT kepada pihak lain. Jadi disinilah konflik itu mencuat, ataupun konflik ini tuh mulai membesar. Jadi ahli waris itu merasa keputusan itu diterbitkan tanpa verifikasi dari pihak mereka sendiri dan tanpa melalui konfirmasi terkait klaim pemilikan mereka. Jadi akhirnya mereka ini nggak ada konfirmasi sama sekali terhadap si ahli waris ini. Akhirnya pada tanggal 22 Juni ini akhirnya IPT itu muncul sebagai bukti dari pemerintah ini membuat bahwasannya ini tuh sudah resmi dan seperti itu. Terus kemudian IPT sendiri ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan tindakan hukum atas tanah. Jadi yang dimana ketika begitu IPT keluar, posisi ahli waris langsung terdesak. Jadi yang dimana memang pengeluaran IPT ini yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni oleh pemerintah memang membuat dari ahli waris itu terdesak. Jadi akhirnya rasa kebingungan mungkin seperti itu. Kalau dari aku ya Mas Fatih. Oke, terima kasih Mas Rafael. Oke, dan akhirnya kan kasus ini dibawa ke PT UN nih, Mbak Naila. Apa konteks yang membuat gugatan ini kuat atau mungkin lemah nih? Nah, kekuatan kegugatan itu biasanya itu bergantung pada apakah permohonan bisa membuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan pejabat TUN. Nah, itu ada beberapa poin nih. Yang pertama yaitu melanggar asas-asas administrasi negara. Kemudian yang kedua itu tidak teliti dalam memeriksa status tanah. Kemudian yang terakhir itu berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi keluarga. Nah, dalam kasus ini itu ahli waris itu berargumen bahwa pejabat yang menerbitkan IPT itu tidak melakukan verifikasi yang memadai dan hal tersebut jadi dengan ada hal tersebut bisa merugikan mereka. Seperti itu pasti. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis hukum. Bagaimana sih analisis kalian atas proses penerbitan IPT ini? Apakah ada pelanggaran asas administrasi ataupun bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Najwa. Oke, jadi yang paling menonjol adalah potensi pelanggaran kecermatan. Pejabat EUN ini wajib memastikan objek keputusan tidak sedang dalam sengketa atau memiliki klaim kepemilikan yang sah. Jika ada klaim ahli waris, maka penerbitan IPT itu harus ditunda atau minimal diverifikasi lebih dalam, seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke Mas Rafael. Ya mungkin saya di sini menambahkan aja dari Mbak Naswa sendiri. Jadi selain itu ada asas tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi jika keputusan pemerintah justru memicu konflik secara horizontal, berarti keputusan tersebut tidak memperhatikan aspek sosialnya. Jadi yang dimana memang aspek-aspek seperti bertentangan kepada kepentingan umum dan aspek sosial itu juga sebagai pendukung dari adanya asas-asas yang dilanggar. Mungkin seperti itu Mas Ati. Oke, mungkin dari Mbak Naila bagaimana?
Nah, kalau dari kacamata kebijakan publik, kasus seperti ini tuh muncul karena lemahnya ada tiga kelemahan. Makanya kasus ini tuh bisa muncul. Yang pertama itu karena koordinasi pertahanan. Kemudian yang kedua itu validasi data. Dan yang terakhir itu serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut, banyak data pertahanan yang tumpang tindih. Dan kasusnya meledak seperti kasus yang sekarang kita bahas. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen rekomendasi. Baik, sekarang dari kasus tersebut sengketa tadi izin pemakaian tanah, rekomendasi atau solusi dari kalian itu bagaimana sih? Mungkin bisa dari Mbak Najwa pertama. Oke, kalau rekomendasi dari aku yang pertama yaitu, pemerintah harus memperkuat verifikasi administrasi sebelum menerbitkan IPT. Jadi pemeriksaan status tanahnya ini harus dilaksanakan dengan lebih teliti dan menyeluruh, seperti itu. Oke, lanjut ke Mas Rafael mungkin. Ya, kita udah di ini ya, pembahasan rekomendasi ya. Jadi kalau menurut saya sebagai pakar dari persengketaan tanah, jadi rekomendasi dari saya mungkin melakukan digitalisasi arsip pertanahan yang dimana nanti memang dapat membuat fungsi dari arsip tersebut lebih aman dan masalah adanya tumpang tindih yang seperti di kasus ini dapat diperkecil atau diminimalisir. Jadi adanya digitalisasi suatu arsip. Jadi kita harus mengandalkan waktu sekarang seperti adanya digitalisasi itu. Jadi kita harus membuat suatu arsip berupa digitalisasi. Akhirnya secara ketika mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah, kita bisa menggunakan arsip digitalisasi itu. Mungkin rekomendasi dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rafael. Mungkin selanjutnya dari Mbak Naila. Oke, kalau rekomendasi dari saya itu pemerintah itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu IPT. Karena ketika tidak melakukan sosialisasi, mereka tidak akan paham seperti apa itu IPT dan apa itu IPT. Kemudian bagaimana mekanismenya itu dan bagaimana warga bisa mengajukan keberatan administratifnya. Nah, banyak warga yang sebenarnya dirugikan, tetapi tidak tahu jalur keberatannya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Najwa, Mas Rafael, dan Mbak Naila. Semoga diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa sengketa pembatalan IPT bukan hanya persoalan tanah, tapi juga persoalan ketelitian administratif, perlindungan hak warga, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga pembahasan ini memperluas wawasan teman-teman pendengar, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semua.